Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Elastari Oktaviana, NIM D1A020098, mata kuliah Hukum Acara PTUN kelas B1. Judul video saya adalah Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Peraturan Tata Usaha Negara. Nah, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Jadi, pembuktian yuridis bersifat relatif, dalam arti hanya berlaku bagi pihak-pihak berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula untuk terjadinya perbedaan penilaian hasil pembuktian di antara sesama hakim. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah menetapkan 5 macam alat bukti, yaitu yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua, keterangan ahli, dan yang ketiga, keterangan saksi, dan yang keempat, pengakuan para pihak, dan yang kelima, pengetahuan hakim dan keadaan yang telah diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan. Namun, kali ini kita hanya fokus pada alat bukti keterangan saksi ya, teman-teman. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 104 menjelaskan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi itu sendiri. Saksi sendiri mempunyai pengertian, yakni orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dengan dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Nah, keterangan saksi sebagai alat bukti mengandung unsur-unsur, yakni yang pertama, dialami, dilihat, dan didengar sendiri. Nah, setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan. Tapi, tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama adalah keluarga sedarah atau menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua adalah istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai. Kemudian yang ketiga, anak yang belum berusia 17 tahun. Dan yang keempat, orang yang sakit ingatan. Ada beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi, tetapi tidak berhak pula mengundurkan diri sebagai saksi. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara, yaitu yang pertama, saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, setiap orang yang karena martabat pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat mengangkat orang yang dapat bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Nah, kalau saksi yang bisu tuli dapat menulis, maka hakim ketua sidang dapat menyuruh menuliskan dan menyampaikan tulisan kepada saksi dengan perintah agar saksi menuliskan jawabannya. Kemudian, segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan oleh hakim ketua sidang. Sedangkan apabila yang dipanggil sebagai saksi adalah pejabat tata usaha negara, maka pejabat tersebut tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Ia wajib datang sendiri di persidangan. Keterangan saksi dapat didengar tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kekuatan yang
terbesar yang diberikan pada keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di persidangan dan di bawah sumpah. Dalam keadaan itu, terhadap saksi yang dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh semua pihak. Sudah tentu seseorang yang menjadi saksi harus berhati-hati dan jujur pada waktu memberikan keterangan untuk pembuktian. Nah, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.